debat yang diadakan oleh Museum Sumpah Pemuda. Pada kesempatan kali ini, kita akan membawa materi seputar strategi pengembangan sumber daya manusia pengelola museum sebagai bentuk penguatan kehadiran museum di era masyarakat global. Yang akan diawali oleh saya sendiri, saya Nazul Fawiza Ramadhania sekaligus pembicara pertama. Saya akan membahas seputar latar belakang. Seperti yang kita ketahui, museum adalah tempat untuk mewariskan kebudayaan dan melestarikan adat istiadat pada zaman dahulu. Selain itu, museum sangat berperan penting untuk mengkomunikasikan secara relatif. Menjadikan museum sebagai ruang apresiasi publik yang berarti mengoptimalkan peran museum sebagai sarana kebudayaan. Oleh karenanya, sudah semestinya museum menjadi ruang publik yang dapat dimanfaatkan dan dapat diakses oleh para komunitas budaya dan kelestariannya untuk menunjukkan karyanya, sehingga pengunjung museum dapat turut mengapresiasi. Lantas, bagaimana apabila banyak hambatan, pengurangan, dan pro kontra yang tercipta atas adanya pelestarian museum? Mari kita bahas dan ungkap bersama-sama. Yang pertama, ada beberapa hal yang masih menghambat upaya pengembangan museum, yaitu yang pertama, manajemen pengelolaan museum yang sangat masih lemah, kelembagaan museum yang belum optimal dan dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya, sehingga menghambat pengembangan museum dan inovasinya. Dari 450 museum yang ada di data Indonesia, belum ada satupun yang mendapatkan dukungan bantuan dari pemerintah, sehingga mereka tidak bisa melakukan investasi besar dalam infrastrukturnya. Yang kedua, ialah sumber daya manusia atau SDM yang belum memadai. Kurangnya SDM yang kompeten membuat sesuai kriteria yang digariskan dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015. Selain itu, jumlah SDM yang ada belum sesuai dengan kebutuhan. Banyak SDM yang ditugaskan ke museum adalah mereka yang menjelang ke pensiun, tanpa memperhatikan kebutuhan kompetensi yang relevan. Lalu yang ketiga, ada permasalahan anggaran, yang dimana memihak pada pengembangan museum atau anggaran yang tersedia seringkali dihambat oleh pemerintah atau tidak diapresiasi oleh pemerintah. Maka dari itu sudah semestinya museum diapresiasi dan didukung oleh pemerintah dan masyarakat sekitar. Materi selanjutnya akan dibantu dan dibawakan oleh teman saya atau pembicara kedua yaitu Zahra Ramadhani. Saya Zahra Ramadhani sebagai pembicara kedua. Saya akan membacakan opini. Opini yang pertama yaitu penguatan museum bisa ditingkatkan lagi dengan diadakannya kegiatan yang berhubungan dengan remaja atau sering kita sebut yaitu adalah Gen Z. Dan yang kedua yaitu adalah menyediakan berbagai fasilitas seperti menyediakan platform media pengetahuan yang dimana ini secara digital. Dan yang ketiga yaitu adalah mengembangkan nilai-nilai kelestarian. Selanjutnya, pembicara selanjutnya akan dibacakan dengan rekan saya yaitu Hansa. Baik, saya pembicara ketiga dengan Hansa Naila. Dengan begitu kita memiliki solusi yaitu agar museum dapat berkembang, maka perlu kiranya kita berkolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan media massa. Serta pemerintah perlu menyediakan dukungan kebijakan dan dana untuk pendanaan restorasi dan pemeliharaan koleksi. Dukungan ini dapat mencakup pendanaan untuk restorasi, serta pengembangan program pendidikan yang inovatif. Sektor dunia usaha juga memiliki peran penting, yaitu menginvestasikan teknologi dan sumber daya. Lalu, akademisi berperan dalam peningkatan kualitas koleksi dan penguatan pengkajian. Dan media massa tidak kalah pentingnya karena dapat mendukung pengembangan museum melalui pemberitaan yang positif dan edukatif. Sumber ini kami dapat dari Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI. Sekian pemaparan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemuda, salam museum. Indonesia yang penuh sejarah dan budaya. Berkarya untuk bangsa Indonesia yang sungguh kaya. Tak lupa, Indonesia punya pemuda yang giat, banyak bekerja, sedikit bicara.